Ternyata terbongkar di persidangan kalau Sugi Nur ternyata hanya sekolah sampai SD kelas 5 dan gak pernah lulus. Dan Sugi itu memang fenomenal. Dia itu harus saya kasih penghargaan Jancuk Dobol Matamu Picek Award karena bisa membohongi banyak orang pakai agama. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat ada video yaitu dari Denny Siregar sekaitan dengan respon Denny Siregar terhadap si Sugi Nur. Karena kemarin di persidangan itu muncul pernyataan si Sugi Nur bahwa dia itu hanya tidak tamat SD, hanya kelas 5, sahabat-sahabat. Dan si Denny Siregar itu mencoba mengulas dari awal siapa sebenarnya si Sugi Nur, apa motif Sugi Nur untuk melakukan podcast dan aktif di YouTube, seperti apa permainan yang dimainkan oleh Sugi Nur. Nah, si Denny Siregar mencoba mengulas tuntas itu, sahabat-sahabat. Saya kira itu sahabat-sahabat, supaya ini lebih lengkap, mari kita lihat videonya. Iya, Abu Janda, Denny Siregar, dan siapapun, kan Anda selama ini kan memframing saya itu pelacur agama, jualan agama, gitu-gitulah. Saya mengkritik rezim, ya, saya marah kepada rezim, terus Anda membuli saya. Nah, jadi gimana? Ini muncul ide nih. Gimana kalau kamu, Anda 10 atau 5 atau 20 buzzer ketemu, cukup lawan saya sendirian, ayo. Nonton sidang Sugi Nur di YouTube itu menyenangkan. Saya itu ketawa-ketawa karena pernyataan-pernyataan Sugi Nur yang suka nggak masuk akal. Tapi dia itu penuh percaya diri kalau dia pintar. Sugi Nur di kalangan jemaahnya dikenal dan dipuja sebagai ustadz atau ulama. Bisa dibilang Sugi Nur ini termasuk pintar di antara kalangan dia, karena dia bisa memanfaatkan situasi untuk kepentingan dirinya. Dengan pakai brand Gus Nur, Sugi semakin memantapkan dirinya bahwa dia adalah seorang pengajar agama. Dia juga mendandani dirinya dengan aksesoris-aksesoris agama supaya orang makin percaya ke dia. Awalnya memang dia nggak terkenal, tapi dia baru menemukan pasarnya sesudah terjadi polarisasi di dalam politik Indonesia. Sugi Nur kemudian mengambil segmen market pendukung oposisi dan kelompok 212 karena memang di sana banyak orang bodohnya. Sugi nggak mungkin dapat pasar dari pendukung Jokowi yang rata-rata adalah orang yang menggunakan akal sehatnya. Dan Sugi Nur tahu kalau dia itu minim sekali pengetahuan tentang agama. Ya wajar aja, masa remaja Sugi Nur dihabiskan di pinggir jalan dengan profesi sebagai pemain debus, copet, dan jualan obat di kaki lima yang kerjaannya itu menipu orang. Dan lewat jualan obat itulah Sugi Nur akhirnya tahu kalau dia bisa menghipnotis orang lewat ludah apinya. Karena terus dikejar-kejar Satpol PP, Sugi terpaksa harus menutup lapaknya dan beralih profesi. Kebetulan di negeri ini sedang tren jualan agama. Sugi langsung banting setir ke arah sana. Gak gampang ternyata dapat jamaah. Sugi lalu mengambil positioning mencaci maki Jokowi sebagai jualannya dengan bumbu-bumbu makian, jancuk, dobol, matamu picek, dan sebagainya. Laku ternyata. Dia lalu diundang ke berbagai ceramah di rumah-rumah. Dan Sugi Nur ini juga gak gaptek. Dia lalu meluaskan pasarnya dengan podcast di YouTube dan ternyata jancuk dobolnya itu menarik perhatian orang. Maka semakin melajulah Sugi Nur diundang ke masjid-masjid untuk ceramah. Kalau kalian sempat mampir ke channel YouTube-nya Sugi Nur,
kalian pasti tidak akan menemukan pembahasan ayat, hadis dengan lengkap dan detail seperti ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang berilmu lainnya. Ceramah Sugi penuh dengan caci maki terhadap pemerintahan Jokowi, hal yang lebih dia pahami daripada ilmu agama. Kalau ada yang mengkritik dia, Sugi biasanya suka pakai senjata andalan mubahalah. Mubahalah itu adalah konsep memohon azab Allah kepada orang yang berdusta sebagai bukti kebenaran dari salah satu pihak. Dan konsep mubahalah ini tercatat di ayat dan hadis ketika Nabi Muhammad memohon kepada Allah untuk menjatuhkan azabnya kepada para pendusta. Tapi itu yang melakukannya seorang nabi yang punya hubungan khusus dengan Tuhan. Dan Sugi meniru Nabi mungkin juga karena dia merasa ada hubungan khusus dengan Tuhan. Semakin banyak jemaahnya, Sugi pernah kepleset dan masuk penjara. Keluar penjara, Sugi Nur gak kapok karena dia juga gak mau kehilangan periuk nasinya. Maka dia mulai membuat konten-konten lagi dengan konsep yang sama, yaitu mencaci maki Jokowi untuk mendapatkan pasarnya. Dan kasus yang menimpa Sugi Nur kali ini adalah ketika dia lewat channelnya mencoba memfitnah bahwa Presiden Jokowi ijazah sekolahnya palsu. Dari sini saja kita tahu kapasitas otak Sugi Nur itu low budget. Bagaimana bisa dia dan Bambang Tri mempertanyakan hal yang sudah diklarifikasi oleh KPU sejak Jokowi menjadi wali kota, gubernur sampai presiden. Untuk menjadi pejabat itu nggak mudah. Seseorang harus mengikuti persyaratan ketat lewat dokumen-dokumen bahwa orang itu memang layak mengikuti pemilu. Dokumen pendidikan Jokowi mulai dari SD, SMP sampai kuliah tentu sudah diverifikasi dengan sangat ketat karena negara nggak mau kecolongan. Sebagai contoh, ada pelawak yang bernama Nurul Komar. Dia pernah masuk penjara karena ketahuan memalsukan ijazah. Komar pernah ingin menjabat sebagai rektor dengan memalsukan ijazah S2 dan S3-nya. Tapi ya ketahuan lah, negara kan gak segoblok itu terima ijazah palsu tanpa verifikasi terlebih dahulu. Apalagi yang sekelas presiden, tentu verifikasinya jauh lebih ketat. Jadi gak masuk akal kalau seorang presiden itu gak lulus SMP dan memalsukan ijazahnya. Tentu sejak mencalonkan dulu, kalau ijazah seorang Jokowi itu palsu, dia sudah masuk penjara seperti Nurul Komar. Tapi ya itu, Sugi Nur nggak sampai otaknya ke sana. Dia tetap kuat pendiriannya kalau ijazahnya Jokowi itu palsu. Saya sendiri heran, kok logika berpikir Sugi untuk hal sesederhana itu aja nggak sampai ya. Ternyata terbongkar di persidangan kalau Sugi Nur ternyata hanya sekolah sampai SD kelas 5 dan gak pernah lulus. Saya sejak dulu menolak dipimpin orang-orang bodoh yang sama sekali gak menambah ilmu di otak saya. Jadi ketika saya melihat Sugi Nur dulu mengaku ustadz, ya saya ketawain. Luar biasanya ternyata pengikutnya si Sugi Nur itu banyak loh. Mulai dari pengusaha, dokter, profesor. Juga ada anggota DPR kayak Fadlizon yang kagum sekali sama Sugi Nur. Itu yang bikin saya kagum sama dia. Bagaimana bisa orang-orang berpendidikan tinggi itu manut ke Sugi Nur yang SD-nya aja nggak lulus? Tapi ya begitulah Indonesia. Negara berflower yang religiusnya itu luar biasa. Mirip dengan beberapa negara yang tingkat religiusnya tinggi, tapi tingkat pendidikannya rendah. Seperti Afrika, Kolombia, dan lain-lain. Banyak orang-orang kayak Sugi Nur dengan berbeda agama memanfaatkan kebodohan jamaah untuk kekayaan dirinya. Dan Sugi itu memang fenomenal. Dia itu harus saya kasih penghargaan Jancuk Dobol Matamu Picek Award karena bisa membohongi banyak orang pakai agama. Sungguh saya harus angkat secangkir kopi untuk Sugi kali ini. Hebat bro.